Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, seluruh para siswa dan siswi kelas 5 yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu masih al-babul awwalu, bab yang pertama. Seperti biasa, ikutin Bapak baca satu kosakata sebanyak 3 kali dan nanti kamu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbun, ra, rabbun, ra, rabbun, ra. Yang selanjutnya sakun, atap, sakun, atap, sakun, atap. Yang selanjutnya nomor 10, kabirun, besar, kabirun, besar, kabirun, besar. Yang ke-11, sogirun, kecil, sogirun, kecil, sogirun, kecil. Yang ke-12, wasi'un, luas, wasi'un, luas, wasi'un, luas. Ke-13, doyikun, sempit, doyikun, sempit, doyikun, sempit. Yang terakhir, yang ke-14, nazifun, bersih, nazifun, bersih, nazifun, bersih, nazifun, bersih. Nah, ini 7 kosakata yang melanjutkan pembahasan minggu yang kemarin. Ya. Yang pertama, rafun, ra, sakun, atap, kabirun, besar, sogirun, kecil, wasimun, luas, doyikun, sempit, nazifun, bersih. Ya. Nah, nanti dari 7 kosakata ini kamu bisa lihat, yaitu di halaman 3. Ya, di halaman 3 itu ada 7 kosakata yang Bapak tulis ini. Nah, kemudian dari 7 kosakata ini Bapak harapkan nanti kamu di rumah kamu ulang-ulangi lagi, kamu review lagi, kamu murojaah lagi kosakatanya supaya tidak lupa. Nah, kemudian misalkan ke-7 kosakata ini kamu praktekkan, nanti kamu coba di rumah sendiri di dalam bentuk tulisan, kamu praktekkan ke ibumu atau ayahmu dalam sebuah kalimat yang sempurna. Misalkan raful, ya, kutubun fir rafi, ra, ada buku, ada dirah. Ya. Kemudian kami sakun, misalkan contohnya hada sakun, ini atap, wasakfu nazifun, dan atap itu bersih. Nah, itu jadi fungsi kosakata atau mufradat. Kalau kita sudah hafal, kita tinggal merangkaikannya di dalam sebuah kalimat. Kemudian kabirun, misalkan indi baitun, saya punya rumah. Baiti kabirun, rumahku besar. Nah, seperti itu.
Kemudian kalau kecil misalkan sama seperti yang di atas, yaitu misalkan indi baitun, saya punya rumah. Baiti sohirun, rumah saya kecil. Nah, kemudian misalkan luas. Janiba baiti maidanun, di samping rumah saya itu ada lapangan. Wal maidanu wasimun, dan lapangan itu luas. Ya, ini contohnya. Kemudian doyikun, sempit. Misalkan indi ghurfatun, saya punya kamar. Wal ghurfatu doyikotun, dan kamar saya sempit. Nah, itu misalkan seperti itu. Sekarang nazifun, bersih. Misalkan apa? Nazifun atau nazofatun bisa. An-nazofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nazifun, bersih. Ya, indi sinun, saya punya gigi. Sini nazifun, gigi saya bersih. Nah, itu jadi kosakata ini nanti kalau kamu sudah hafal, kamu bisa rangkaikan dalam kalimat sempurna dan kamu bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini kamu lihat, misalkan ada di halaman, Bapak lihat dulu, ada di halaman 14. Ya, misalkan ada di halaman 14, itu nanti kamu coba sendiri untuk latihan di rumah saja, nggak usah dikirim, nggak apa-apa, buat latihan di rumah saja. Misalkan kamu buka semua di rumah, itu halaman 14, itu an-namratu artinya nomor. Kemudian ada kolom fi ghurfatil julus, yaitu di ruang tamu. Fi ghurfatil muzakarati, di ruang belajar. An-namroh nomor. Nah, seperti itu, ini an-namroh nomor. Kemudian di sini fi ghurfatil julus, di ruang tamu. Di kolom ini ada fi ghurfatil muzakarati, di ruang belajar. Misalkan nanti kamu tulis sendiri di buku kamu, ya buat latihan sendiri. Misalkan yang ada di ruang belajar, contohnya apa? Di ruang tamu, contohnya itu ada kursiun, kursi. Yang pertama. Yang kedua, misalkan ada maktabun, meja. Yang ketiga ada fatihatun, ada buah-buahan di ruang tamu, misalkan ada buah-buahan. Kemudian ada lagi, misalkan di ruang tamu itu ada miratun, ada kaca. Kemudian di ruang tamu juga ada, misalkan ada yang namanya zujajun, kaca. Nah, itu kosakata yang ada buat di figur fatil jurus, yaitu di ruang tamu. Kemudian selanjutnya yang ada figur fatil muzakarati, di ruang belajar. Misalkan satu, di ruang belajar ada apa? Misbahun, lampu. Yang kedua ada mirwahatun, kipas angin. Yang ketiga ada yang namanya khizanatun, lemari. Yang keempat ada yang namanya rafun, rak. Yang kelima itu ada qalamur rasosi, ada spidol, misalkan seperti itu. Nah, ini pelajaran yang pertama, yaitu melanjutkan yang kemarin dari kosakata ke-8 sampai kosakata ke-14. Ya, yang kemudian tadi kita lanjutkan ke halaman 14, yaitu kita sebutkan benda-benda yang ada di ruang tamu dan benda-benda yang ada di ruang belajar. Ya, itu sekilas untuk pertemuan kita pada kali ini, yaitu
melanjutkan pembahasan minggu kemarin, dan sekarang kita tulis lagi dari bab 8 sampai dari nomor 8 sampai nomor 14 ya. Mungkin ini dapat Bapak sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan nanti untuk pelajaran-pelajaran pada kosakata berikut.